ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Ku ingat Bapakku di surga. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Hidupmu telah cemar, lagi pun hina, lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Ada ampun Bapa bagimu. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home.
sukacita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita, ku memuji Tuhan. Puji haleluya, ku memuji Tuhan. Puji haleluya. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita, ku memuji Tuhan. Puji
Salam adik-adik sekolah minggu, kita berjumpa kembali. Perkenalkan, saya Kak Richard. Nah, jadi setiap hari minggu jangan lupa adik-adik ya, karena hari minggu ini jam 11 ada acara Zoom untuk anak-anak sekolah minggu. Maka untuk itu adik-adik, kakak sarankan nih, persiapkan Alkitab kalian di rumah dan juga kalian harus berpakaian rapi ya. Dan jangan lupa, jangan sambil nonton atau main-main game. Oke adik-adik, harus sungguh-sungguh dengar firman Tuhan. Nanti saatnya waktu kita bernyanyi dan menari, jangan lupa juga adik-adik harus bisa mengikuti kakak-kakaknya. Ya. Jadi, dan yang terakhir nih, kakak ucapkan selamat mengikuti sekolah minggu. Sampai jumpa lagi. Shalom adik-adik. Selamat datang di Sekolah Minggu Pijar Rea Anugrah. Ada Kak Natali dan ada Kak Inge. Apa kabar semuanya adik-adik yang di rumah? Tentunya tetap sehat dan ceria Kak Natali. Adik-adik yang di rumah, jangan pada lupa ya untuk terus berdoa dan baca Alkitabnya. Oh ya, aku mau nanya sama Bob, Hari, Sophie, dan Jenny. Kalian baca Alkitab gak nih? Setiap hari, Kak. Kita main games lagi dong seperti kemarin. Seru ya main game. Seru banget, Kak. Ayo dong main games lagi, Kak. Boleh dong, boleh. Kak Inge, kira-kira ada games apa nih untuk hari ini? Aku punya ide Kak, punya permainan nih. Nama permainannya tebak lagu. Waduh, tebak lagu kayaknya seru tuh, Kak. Nah, kalau misalkan nih kakak kayak bersenandung gitu, lagunya kayak misalkan contohnya kayak gitu. Ntar adik-adik tebak itu judul lagunya apa. Oh, begitu. Oke, Kak. Oke. Nah, lagu pertama lagunya Nah, lagu kedua yaitu kira-kira nanti adik-adik tahu nggak ya itu judul lagunya apa? Yo, ada yang bisa tebak nggak? Lagu pertama apa judul lagunya? Tahu. Apa tuh? Jangan lelah. Itu yang kedua, Bob. Bob, salah. Yang pertama itu siapa yang bisa tebak? Yang kemarin pengajaran dari terbit matahari. Wih, mantep. Pintar. Wah, Kak nggak punya lagu lain. Cuman 2 aja lagunya, Kak, nebak-nebaknya. Nah, Natalia, ada lagu lagi nggak kira-kira? Bapak nih ya untuk saat ini. Kira-kira coba dari adik-adik ada nggak yang bisa nih? Kayak Sophie atau Jenny, mana suaranya Sophie sama Jenny nggak ada suaranya nih? Ya coba nih, Jenny atau Sophie. Ayo, nanti kakak deh yang tebak. Aku nebak aja, Kak. Sophie mana suaranya Sophie? Aku nggak pinter nyanyi, Kak. Masa sih? Jenny pinter nih nyanyi. Kak Inge bener, Jenny jago banget nih nyanyinya nih. Kasih tahu dong. Kan biasanya duet sama Bob Jenny. Aku bisa nyanyi.
Apa? Bob bisa nyanyi apa? Tebak ya. Oke. Lagu Aduh, apa itu, Bu? Apa itu? Oh, nah, nih, nah, gitu kan, Bob? Lagu pujian itu. Aduh, ada-ada aja nih si Bob nih. Arbab. Oh iya, Kur. Wah. Ya udah nih, seru Oh, sekali Bob. Kak. Teman-teman, nanti setelah sekolah minggu kita main lagi ya. Sekarang sekolah minggu dulu aja. Oke, Hari. Oke. Kak, udah Ya. jam 11 lewat nih, Kak. Yuk kita mulai sekolah minggunya. Yuk. Wah, iya nih. Kita harus siap-siap untuk mempersiapkan hati kita untuk beribadah ya adik-adik. Adik-adik semua duduk yang manis ya. Kita mulai dalam doa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari Tuhan ini. Kami anak sekolah minggu Bayang Anugerah Bapak datang Bapak untuk memuji, mendengarkan firman Bapak. Oh, Bapak, biar tidak ada satupun Bapak yang gagal dalam ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Ingat, kita puji-pujian apa nih? Lagunya, aku mau lagu dari Terbit Matahari, Kak. Oke, kalau gitu kita mulai Kak Inge untuk puji-pujian. Adik-adik yang di rumah tetap semangat ya kita untuk puji-pujian. Musik. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sore. Kayaknya masih pada kurang semangat nih, kayaknya. Iya nih. Kita harus nyanyiin lagi nih. Ayo yang lebih semangat ini di lagu kedua pastinya. Kita nggak boleh lelah untuk memuji Tuhan. Ayo. Lagu kedua kira-kira apa nih Kak Inge? Lagunya itu judulnya Jangan Lelah. Musik. Musik. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan mendorong
jadi anak Tuhan aku senang. Jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Laginya aku senang jadi anak Tuhan. Senang jadi anak Tuhan. Ku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Terima kasih. Dadah. Bob. Kelihatannya ada yang sedang diam-diam aja nih, Bob. Kita kagetin yuk. Ayo. Si Sofi tuh. 1, 2, 3. Dor. Sofi, kamu kenapa? Kok diam-diam saja? Kamu sakit gigi ya, Sofi? Enggak kok, Bob, Hari. Lalu, kenapa kamu terdiam 1000 bahasa? Sofi, kamu menggegerkan aku saja. Kamu kenapa kok menangis? Aku takut nih, Bob, Hari. Wah, apa yang kamu takuti dan kenapa kamu takut? Tapi kalian janji ya, jangan bilang siapa-siapa. Iya, oke. Jadi gini, aku kan pinjam buku ceritanya Jenny, tapi bukunya robek. Wah, kok bisa robek, Sofi? Aku ketiduran di atas bukunya Jenny. Lalu bukunya kena air liurku. Wah, Ih, kalian jahat. Sofi, kalau tidur itu di atas kasur, bukan di atas buku. Namanya juga ketiduran. Terus, kenapa kamu menangis? Nanti kalau aku kembalikan ke Jenny, pasti dia marah karena buku kesayangan dia robek. Aku harus bilang apa ya? Apa aku tidak usah kembalikan saja ya? Wah, jangan. Lebih baik kamu kembalikan. Harus dikembalikan dong, Sofi. Kan kamu minjam. Kalau enggak, aku pura-pura lupa aja deh. Aku bilang aku tidak pernah pinjam. Tidak boleh, Sofi. Kamu tidak boleh bohong. Aduh, gimana dong? Aku takut Jenny marah nih sama aku. Sudah, balikan saja, nggak apa-apa. Shalom semuanya. Aku datang. Shalom, Halo, Jenny. Wah, kamu happy sekali ya, Jenny. Ya dong, Ari. Ini kan harinya Tuhan. Iya, Sofi. Bukunya yang kamu pinjam udah selesai dibaca belum ya? Sudah, Jen. Bagus kan bukunya? Hehehe, bagus kok, Jen. Kamu udah selesai bacanya? Kalau udah, teman aku mau pinjam juga nih, Sofi. Belum selesai deh, Jen. Besok ya. Oke, kalau gitu. Shalom adik-adik. Shalom, Pak David. Sarang Sarangnya. Oh. Halo adik-adik. Tahu nggak? Aku rasanya pengen cepat hari Tuhan, tahu Kak? Wih, bagus Bob. Ini yang kayak begini nih seharusnya sekolah minggu.
beri anugerah. Sebab Kamu kenapa emangnya Bob pingin cepet-cepet hari Tuhan Bob? mau ketemu Kak Davi. Enggak deh. Tapi aku rindu sekali untuk mendengar firman Tuhan. Oh iya sih. Ada pikiran pengen ketemu kakak. Tapi bagus kamu kalau rindu mendengarkan firman Tuhan. Tapi Bob, Hari, Sophie sama Jenny, kita itu memang harus seperti Bob itu ya. Harus selalu merindukan hari Tuhan. Karena roh jiwa kita akan menerima berkat, yaitu firman Tuhan. Omong punya omong, Kak Davi, sini deh, aku bisikin. Aku punya Apa, rahasia, Hari? coba deketan sini, Kak. Sini, mana nih? Kalian bisik-bisik apa tuh? Aku kan jadi pengen tahu juga. Jadi, dia gak mau jujur, Kak. Apa? Oh begitu ceritanya? Iya, begitu. Apa sih? Apa yang nggak mau jujur? Sofi, kamu nggak kepo sama apa yang Hari bicarain ke Kak Davi? Ih, Sofi, kok kamu diem aja sih dari tadi? Sudah, adik-adik. Bagaimana kalau sekarang kita dengar firman Tuhan dahulu? Kak, hari ini firman Tuhan ini tentang apa? Jadi, hari ini kita buka dulu Alkitab ya. Adik-adik semua bawa Alkitab. Bob, Hari, Sophie, Jenny, semua ya. Terus adik-adik di rumah juga buka Alkitabnya. Kita buka di Yohanes pasal 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. Udah semuanya? Ya, kalau udah kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Amin. Jadi adik-adik semua, adik-adik, ada firman nanya nih, adik-adik tahu nggak kapan kita terima Roh Kudus? Ayo, ada yang tahu nggak kapan kita terima Roh Kudus? Pas kita bertobat, mengaku kita orang berdosa, dan dibaptis, lalu terima Roh Kudus, Kak. Bob. Nah, coba kalau adik perhatiin, pada waktu Bob kasih jawabannya itu salah satu pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam orang yang megangin Bobnya. Ya, karena Bob kan nggak ada rohnya. Waduh. Nah, jadi Roh Kudus itu akan mengingatkan kita akan semua perkataan dari Yesus, adik-adik. Lebih tepatnya semua perkataan Yesus yang tertulis di kitab Injil. Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan Roh Kudus akan memberitakan kepada kita, ya. Jadi Roh Kudus akan memberitakan, kalau kita punya Roh Kudus, kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, Roh Kudus akan memberitakan kepada kita bahwa Yesus Kristus, Mesias itu, dia itu adalah anak Allah yang tidak berdosa. Nah, adik-adik pasti kenal Petrus kan? Ayo, ada yang tahu Petrusnya? Ada yang kenal Petrusnya? Tahu, Kak. Bukan Petrus yang jualan itu ya, tapi Petrus yang tertulis di Alkitab. Salah satu murid Yesus. Petrus Ya. yang menyangkal Yesus, Kak. Pinter. Jadi, Petrus itu, dia kan selama 3 tahun bersama dengan Yesus. Benar nggak? Betul. Terus dari mulut dia juga dia bilang, kenapa kamu nggak meninggalkan, kamu tidak mau meninggalkan aku, kata Yesus. Petrus bilang, kemana kamu mau pergi? Perkataanmu perkataan hidup kekal. Terus pada waktu Yesus tanya ke murid-muridnya, kata orang siapakah aku ini? Ada yang bilang, ada yang bilang kamu Yohanes, ada yang bilang Elia. Tapi pada waktu Petrus tanya, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus bilang, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, setelah bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus selama 3 tahun, tapi tetap adik-adik, pada hari Yesus ditangkap oleh orang-orang Farisi, apa yang terjadi sama Petrus sebelum ayam berkokok 3 kali? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa ceritanya? Apa yang terjadi sama Petrus pada waktu Yesus ditangkap sebelum ayam berkokok?
Apa yang Petrus lakukan? Dia Kabur, Kak. Kabur. Kabur, cabut dia ya, kabur. Terus apa lagi yang dilakukan selain kabur? dia menyangkal, Kak. Dia mengaku bahwa dia tidak mengenal Yesus. Bayangin adik-adik. Selama 3 tahun bersama dengan Yesus. Selama 3 tahun dia lihat Yesus jalan di atas air. Selama 3 tahun dia lihat Yesus kasih makan 3.000 orang banyak. Melalui 5 roti 2 ikan semuanya. Tapi apa yang terjadi pada waktu Yesus ditangkap? Itu nggak jaminan adik-adik. Tetap dia kabur. Bukan hanya kabur, tapi dia nyangkal bahwa dia pernah kenal sama Yesus. Nah, adik-adik, apa sih jadinya yang kita pelajari di sini? Nah, itu Petrus menyangkal Yesus. Tapi kalau kita baca di Kisah Para Rasul, ya, setelah Petrus menerima Roh Kudus, apa yang terjadi sama Petrus? Ayo, adik-adik ada yang tahu nggak? Pada waktu Petrus di loteng Markus, setelah dia penuh dengan Roh Kudus, maka dia dengan lantang dia berani menyaksikan, membela Yesus. Pertanyaannya ke David, adik-adik, buat adik-adik yang di rumah sama yang di studio nih. Apa yang membuat Petrus jadi berani? Jadi berubah sih? Sebelumnya dinyangkal, tapi sekarang setelah di loteng Markus tuh dia berani menyaksikan tentang Yesus dengan lantangnya. Ayo, ada yang tahu nggak? Apa yang membuat Petrus berubah jadi berani? Ayo. Apa ya, Bob? Kamu tahu nggak, Bob, jawabannya, Bob? Aku tahu, Kak. Apa, Jenny? Karena ada Roh Kudus di dalam dirinya sekarang, Kak. Benar nggak tuh? Wah, pinter Jenny. Jadi itu, sebelum Petrus menerima Roh Kudus, ya, dia hanyalah seorang nelayan yang biasa saja. Tidak menjadi suatu jaminan dia bersama dengan Yesus 3 tahun, melihat Yesus lakukan, tidak menjadi jaminan bahwa dia bisa menjadi saksi Yesus, bisa membela Yesus dimanapun berada. Karena yang bisa menyaksikan Yesus dan membela Yesus hanya satu oknumnya, yaitu siapa? Salah satu dari 3 kepribadian Allah, yaitu Roh Kudus. Maka kita lihat sesuatu yang berbeda, berubah pada waktu Petrus terima Roh Kudus, dia langsung dengan lantang, dia berani. Dia, Kristus yang kamu salibkan itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, adik-adik, untuk kita bisa membela Yesus, untuk kita boleh bersaksi tentang Yesus, ya, untuk kita bisa mengingat semua yang Tuhan kita Yesus Kristus ajarkan, kita perlu Roh Kudus. Karena sesuai dengan Yohanes 15:26, ya, Yohanes 14 ayat 26, Roh Kuduslah yang akan mengingatkan semua yang Yesus Kristus Tuhan kita saksikan, karena Dialah Mesias, anak Allah yang hidup. Baik adik-adik, minggu lalu kan Kak Richard bercerita tentang apa? Adik-adik masih ingat nggak? Apa? Kak Richard ngomong tentang apa? Murid menerima Roh Kudus, Kak. Masih ingat semua ya. Nah, adik-adik, jadi setelah murid-murid menerima Roh Kudus, murid-murid dengan berani memberitakan Injil. Tidak hanya Petrus aja, tapi murid-murid yang lain juga. Ada Thomas dan yang lainnya. Wah, semua yang menerima Roh Kudus, mereka melakukan perintah Yesus ya, Kak? Yaitu memberitakan firman Tuhan ya, Kak? Nah, itu kan Thomas, Petrus, Yohanes, semua itu kan murid Tuhan Yesus, Kak. Lalu bagaimana dengan kita ya? Pertanyaan yang bagus kamu, Hari. Jadi adik-adik, firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab itu perkataan Yesus itu berlaku sampai selamanya. Jadi apa yang dialami oleh murid-murid Yesus, kita pun juga akan mengalaminya. Jika kita menerima Roh Kudus, setelah kita menerima Roh Kudus, kita pun juga akan menjadi sama seperti murid-murid. Maksudnya samanya dalam artian apa? Sama dalam hal kita jadi berani memberitakan firman Tuhan. Adik-adik, ketika Roh Kudus tinggal di dalam roh dan jiwa kita, ya, ketika Roh Kudus tinggal di dalam roh dan jiwa kita, maka Roh Kudus itu akan menuntun, memimpin kita ke dalam semua kebenaran Allah. Terus Roh Kudus juga akan menolong kita ketika kita memberitakan firman Tuhan kepada teman-teman kita. Kan mungkin ada adik, Kak David, aku bingung nih, aku mau nginjilin teman aku, tapi aku nggak tahu mau ngomong apa. Jangan khawatir. Pada saat kita menerima Roh Kudus itu akan mengingatkan kita, menolong kita
pada saat apa yang harus kita katakan pada saat kita menginjil, memberitakan firman Tuhan pada teman-teman kita. Juga satu lagi adik-adik, Roh Kudus akan menginsafkan kita akan dosa. Jadi kalau adik-adik melakukan kesalahan, ingat adik-adik, Roh Kudus akan mengingatkan kita untuk tidak melakukan hal itu dan mengingatkan kita untuk bertobat. Ayo, kakak mau tanya. Tadi sudah ada yang jawab ya, tapi kata David mau ulang lagi. Adik-adik tahu nggak, bertobat itu bagaimana sih caranya bertobat? Ayo, tadi udah ada yang jawab tuh. Bagaimana sih? Bertobat itu Apa sih itu bertobat itu? Iya. minta ampun atas atas kesalahan yang telah dilakukan, lalu siram darah Tuhan Yesus untuk membasuh roh jiwa. Berubah bukan? Bukan, Bukan, Kak. Kak. Bukan. Aku mau tanya dong, Iya. kalau aku ada salah sama orang lain, kira-kira apa yang harus aku lakukan ya, Kak? Nanti tunggu lebaran. Bukan ya, bukan itu. Jadi, Sofi pertanyaannya bagus, Sofi. Kalau kamu, Sofi, membuat salah sama orang lain, apa yang harus Sofi lakukan? Ini bukan buat Sofi doang, tapi buat adik-adik yang lain juga. Kalau kita lakukan kesalahan sama orang lain, yang harus kita lakukan adalah minta maaf. Udah, minta 7 maaf. kali 70 ya, Kak? Pinter, Bob. 7 kali 7 kali 7. Maksudnya tidak terbatas. Karena di doa Bapa kami juga mengajarkan kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Oh, begitu ya, Kak. Oke deh, aku mau ngomong sesuatu nih. Kayaknya ada sesuatu. Apa, Sofi? Sofi mau ngomong apa? Jenny, aku minta maaf ya, karena buku kesayangan kamu rusak. Karena aku ketiduran. Jadi buku kamu kebasahan deh. Maksud kamu kena air liur kamu saat kamu lagi tidur, Sofi? Iya, Jenny. Aku beneran gak sengaja deh. Jangan marah ya. Ya udah deh, Sofi, mau gimana? Maaf ya, Jenny. Iya, Sofi, nggak apa kok. Tapi lain kali jangan gitu lagi ya. Oke, Jen. Kamu baik banget deh, Jen. Tuh kan, Sofi, Jenny itu orangnya baik. Dia nggak marah, rajin menabung, buang sampah pada tempatnya, Menghormati orang tua. menghormati orang tua. Iya, Bob. Makasih ya, Kak Davi, Bob, dan Hari karena sudah mengingatkan aku. Iya, Sofi. Kalau begitu, adik-adik semua, gimana kalau kita tutup sekolah minggu ini ya? Kalau gitu kita tutup dengan kita berdoa. Mari adik-adik kita lipat tangan semuanya. Adik-adik yang di rumah juga kita lipat tangan semua. Ya, mari kita berdoa. Bapak terima kasih kalau pada hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Tunggu Bapak bahwa kami yang telah menerima Roh Kudus, kami akan diingatkan akan semua perkataan anak-Mu, Yesus Kristus yang adalah kebenaran. Kebenaran yang akan memerdekakan kami dari segala tuduhan-tuduhan iblis beserta anak-anak buahnya. Sehingga kami boleh merdeka di dalam kebenaran. Terima kasih Bapak, biarlah kami semua, anak-anak sekolah minggu gereja Berea Anugerah, boleh menerima Roh Kudus setelah kami dibaptis, dan boleh menerima Roh Kudus dan Roh Kudus tinggal di dalam roh dan jiwa kami. Sehingga kami dapat memperoleh hidup kekal kelak pada saat roh dan jiwa kami meninggal. Terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami akhiri doa kami ini dengan doa yang diajarkan oleh anak-Mu Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi Tapi lepaskanlah kami dari kami hal dari yang jahat. karena Karena Engkau Allah yang yang punya punya kerajaan dan kuasa dan dan kemuliaan kemuliaan sampai sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kak Davi. Davi, bagaimana kabarnya? Baik Kak Natali, Kak Inge, ditambah putih ya Kak Natali sama Kak Inge. Baik sekali. Kalian juga kan baik-baik kan? Puji Tuhan Kak, aku baik. Hari ini firman Tuhannya tentang apa, hayo? Siapa yang tadi dengernya sungguh-sungguh? Kita semua duduk manis loh Kak, mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tadi Kak Davi itu bercerita tentang murid-murid Tuhan Yesus setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka menjadi berani untuk memberitakan firman Tuhan, Kak. Mereka memberitakan bahwa Yesus itu bukan orang berdosa, dia adalah orang benar. Seperti itu. Betul kan, Kak Davi? Betul sekali, Hari. Ya, Petrus yang pada awalnya menyangkal Tuhan Yesus bilang kalau dia tidak mengenal Tuhan Yesus, tetapi setelah Petrus menerima Roh Kudus, dia jadi berani Kak untuk memberitakan firman Tuhan. Kita juga Bob, Hari, Sofi, dan Jenny. Setelah menerima Roh Kudus, kita akan berani memberitakan firman Tuhan. Kita akan bekerja bersama Roh Kudus. Kak, lagu yang tadi kita nyanyiin, yang Jangan Lelah itu bagus ya, Kak? Boleh nggak kalau kita nyanyi lagi lagunya? Boleh. Oh, Boleh. yuk, musik. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Wey. Kalau begitu teman-teman semua, sampai jumpa. Sampai jumpa Minggu depan. Dadah. Dadah. Sarange. Sarange. Teng, 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 teng. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Dadah. Dadah. Dadah semuanya.